Pada tahun 1568, Ratu Mary dari Skotlandia berhasil melarikan diri dari Loch Leven dan mengumpulkan pasukan untuk merebut kembali kekuasaannya, tetapi ia kalah dalam pertempuran Langside. Setelah kekalahan itu, Mary melarikan diri ke Inggris, berharap mendapat perlindungan dari Ratu Elizabeth I. Namun, Elizabeth I melihat Mary sebagai ancaman dan malah memenjarakannya. Ketemu lagi dengan saya Dewi di Casanova Semesta. Mary Stuart, atau lebih dikenal sebagai Mary, Queen of Skotlandia, adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah Eropa karena hidupnya penuh drama politik, konflik agama, skandal, dan pengkhianatan. Apakah kisah Mary yang dinobatkan sebagai ratu sejak bayi akan happy ending? Jangan di-skip videonya, dan inilah kisahnya. Sebelum lanjut, saya mau minta tolong untuk like dan subscribe channel ini dong guys. Terima kasih. Mary lahir pada 8 Desember 1542 sebagai putri Raja James V dari Skotlandia dan Mary of Guise, seorang bangsawan Prancis. 6 hari setelah kelahirannya, sang raja meninggal, menjadikan keturunannya Mary sebagai Ratu Skotlandia saat masih bayi. Karena usianya yang terlalu muda, sambil menunggu Mary dewasa, Skotlandia diperintah pemerintahan sementara dengan ibunya Mary of Guise sebagai penguasa utama. Untuk melindungi Mary dari ancaman Inggris, ibunya mengirimnya ke Prancis pada usia 5 tahun. Di Prancis, Mary tumbuh dalam lingkungan yang mewah dan penuh budaya, jauh dari ketegangan politik di Skotlandia. Ia bertunangan dengan François, Dauphin Prancis, dan menikah dengannya pada tahun 1558. Ketika François naik takhta sebagai Raja François II pada 1559, Mary otomatis menjadi Ratu Prancis. Namun, kebahagiaan itu singkat karena François meninggal setahun kemudian dan meninggalkan Mary menjadi janda pada usia 18 tahun. Dia kemudian kembali ke Skotlandia, sebuah negara yang telah berubah drastis selama kepergiannya. Mary kembali ke Skotlandia dan menemukan negaranya berada dalam situasi sulit. Reformasi Protestan telah menyebar luas, mengubah lanskap agama dan politik. Skotlandia kini menjadi negara mayoritas Protestan, sementara Mary adalah seorang Katolik yang taat. Hal ini memicu ketegangan, terutama dengan pemimpin Protestan yang berpengaruh seperti John Knox, yang menentang kekuasaan Mary. Mary berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan dengan menawarkan toleransi agama dan merangkul bangsawan berpengaruh. Namun situasinya tetap rapuh karena ancaman dari dalam negeri dan luar negeri, khususnya dari Inggris. Sepupunya, Ratu Elizabeth dari Inggris, memandang Mary sebagai ancaman serius karena ia memiliki klaim kuat atas takhta Inggris melalui neneknya, Margaret Tudor. Bagi banyak Katolik, Mary dianggap sebagai pewaris sah takhta Inggris karena mereka menganggap pernikahan Henry VIII dengan Anne Boleyn, ibu dari Ratu Elizabeth I, tidak sah. Pada 1565, Mary menikah dengan Henry Stuart, Lord Darnley, seorang bangsawan Skotlandia yang juga memiliki klaim atas takhta Inggris. Pernikahan ini awalnya tampak strategis karena menggabungkan klaim tahta mereka, tetapi ternyata segera menjadi bencana. Darnley, yang ambisius dan mudah tersinggung, menuntut gelar raja dan kekuasaan yang setara dengan Mary, tetapi ia ditolak. Hubungan mereka memburuk dan mencapai puncaknya ketika David Rizzio, sekretaris pribadi Mary sekaligus sahabatnya, dibunuh di hadapannya oleh komplotan yang dipimpin oleh suaminya.
Pembunuhan ini sangat mengguncang Mary dan membuat hubungan mereka semakin retak. Pada Februari 1567, Darnley ditemukan tewas di Kirk O'Field, Edinburgh, setelah tempat tinggalnya dihancurkan oleh ledakan bom. Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa ia dicekik sebelum ledakan terjadi, yang memicu skandal besar. Tak lama setelah kematian Darnley, Mary menikahi James Hepburn, Earl of Bothwell, yang diduga kuat sebagai dalang pembunuhan Darnley. Pernikahan ini tampaknya dilakukan di bawah tekanan, menimbulkan kemarahan besar di kalangan bangsawan Skotlandia. Mereka memberontak, menuduh Mary terlibat dalam pembunuhan Darnley dan membawa negara ke dalam kekacauan. Mary ditangkap dan dipenjara di kastil Loch Leven, di mana ia dipaksa untuk turun tahta. Pada 1598, Mary berhasil melarikan diri dari Loch Leven dan mengumpulkan pasukan untuk merebut kembali kekuasaannya, tetapi ia kalah dalam pertempuran Langside. Setelah kekalahan itu, Mary melarikan diri ke Inggris, berharap mendapat perlindungan dari Ratu Elizabeth I. Namun, Elizabeth melihat Mary sebagai ancaman dan memutuskan untuk menahannya. Mary menghabiskan hampir 19 tahun dalam penahanan di berbagai kastil di Inggris. Selama masa penahanannya, Mary menjadi pusat berbagai konspirasi Katolik yang berusaha menggulingkan Elizabeth dan menempatkan Mary di takhta Inggris. Rencana kudeta yang paling terkenal adalah Babington Plot di tahun 1586 yang melibatkan rencana pembunuhan Ratu Elizabeth I. Setelah Babington Plot terungkap, Mary diadili atas tuduhan pengkhianatan. Mary menolak tuduhan tersebut dengan alasan dia tidak bisa melakukan apa-apa di penjara dan mengklaim bahwa sebagai ratu, dia tidak bisa diadili oleh pengadilan Inggris. Namun, bukti yang diajukan oleh lawannya, termasuk surat-surat yang diduga menunjukkan persetujuannya atas rencana kudeta, cukup untuk menjatuhkan hukuman mati pada Mary. Pada 8 Februari 1587, Mary akhirnya dieksekusi di Kastil Fotheringhay. Laporan menyebutkan bahwa Mary menunjukkan ketenangan dan keberanian luar biasa saat menghadapi kematiannya. Ia mengenakan gaun merah, simbol Katolik, dan sebelum eksekusi, ia berdoa dalam bahasa Latin. Eksekusinya sendiri penuh dengan kesedihan, butuh 3 ayunan kampak untuk memenggal sepenuhnya, menambah kesan tragis pada akhir hidupnya. Oke guys, itulah kisah dari Mary Stuart dari Skotlandia. Ngeri banget guys kalau misalnya kita hidup pada zaman itu. Masih bersyukur deh gue tinggal di Indonesia, meskipun ya, begitulah pemimpinnya. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir, please like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.